Ya, baik. Sudah mulai recording. Baik, mungkin sebentar lagi untuk kepada para pembicara siap-siap ya, karena acara akan dimulai. Baik, bisa saya mulai ya. Suaranya sudah cukup terjelas dengar ya? Ya, jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang rekan-rekan sekalian. Ya, selamat datang di acara Dialog Profesi IALI PC Bogor edisi sharing session pertama yang akan membahas tentang ya mungkin semacam breakdown ya dari juara satu nih, sayembara nasional Green Building Appropriate Development, atau mungkin yang biasa kita kenal dengan bangunan hijau tepat guna lahan. Ya, jadi sebelumnya semoga rekan sekalian serta teman-teman senantiasa sehat selalu, stay healthy, senantiasa melaksanakan protokol kesehatan apabila sedang berada di luar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita sama-sama dapat berkumpul di acara sharing session kali ini. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Muhammad Faisal Ramadan, mungkin bisa dipanggil Ical saja ya, yang akan menjadi moderator juga untuk acara hari ini dan membantu rekan-rekan sekalian dari awal acara hingga akhir. Ya, mungkin sedikit brief untuk acaranya. Jadi dialog profesi ini sebenarnya akan dilakukan secara rutin nantinya, mungkin dalam beberapa bentuk juga oleh IALI PC Bogor, bertujuan untuk mengundang praktisi dan stakeholder terkait untuk datang memaparkan ide, menghidupkan diskusi dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan baik yang berbasis riset maupun tips dan trik. Kemudian sekiranya yang masih belum tahu tentang IALI ini apa? IALI itu adalah Ikatan Arsitek Lanskap ya, Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia yang menjadi mungkin kita bertugas untuk menjadi ajang silaturahmi ya sesama arsitek lanskap di Indonesia, kemudian meningkatkan kompetensi sesama arsitek lanskap. Jadi buat yang ingin lebih tahu lebih lanjut atau ingin mengkepokan apa itu IALI, bisa mengunjungi web kami di www.iali.org atau bisa mampir ke Instagram kami, ada di @iali_nasional dan @iali_bogor. Jadi itu isinya adalah konten-konten untuk mungkin update terkini mengenai IALI dan lanskap di Indonesia. Baik, mungkin sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu untuk para pembicara sekalian. Di sini ada, sebelumnya selamat datang juga. Di sini ada Ibu Is ya, ada Ibu Is, ada Pak Dedi. Ya, selamat pagi. Ada Pak Rahman juga ya. Ya, baik. Mungkin saya kembali kepada inti dari acara ini. Untuk pembicaranya di sini ada Mbak Ira, ada Mas Firman ya, dan ada Mas Gara. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Ya, terima kasih. Mungkin ya, terima kasih. Sedikit pemaparan ya dari CV yang saya terima ini untuk mengenalkan sebelum mulai diskusinya. Di sini ada Mbak Ira atau saya nyebutnya Mbak aja ya atau Bu? Boleh Mbak aja, nggak apa-apa. Ya, Mbak Ira Puspa Kencana SP ini seorang mahasiswa dan memang dari CV yang saya baca sudah aktif berorganisasi sedari bangku sekolah, kemudian ikut himpunan mahasiswa. Memang dulu masih belum landscape ya itunya ya. Himpunan mahasiswanya ya. Iya, kemudian masih program studi. Iya, masih program studi. Kemudian dari karirnya itu hingga akhirnya membuat Kostus Garden ini tahun 2012 ya, Mbak. Ya, betul. Ya, dan sepanjang ini mungkin kalau tidak salah sudah mencetak sebanyak 8 buku. Iya, betul. Iya, dan mungkin untuk teman-teman atau rekan-rekan sekalian tidak asing dengan buku yang mungkin menjadi acuan kita semua itu, kita sebutnya biasanya gatal nih Mbak, Galeri Tanaman Lanskap. Ya, itu mungkin alhamdulillah masih menjadi acuan untuk kita semua. Baik, kemudian yang kedua nanti ada Mas Firman
Bahtiar ST ya. Saya sebutnya Pak Firman atau Mas Firman atau Mas Bahtiar? Mas aja biar kompak Oke. sama Ira. Baik, Bisa baik. Mas. Iya. Oh, iya. Ya, Mas Firman ini lulusan dari S1 Trisakti ya, Iya. Mas ya. Ya, kemudian melanjutkan program pasca Ya, betul. sarjananya di Technische Universität Darmstadt ya, di Jerman, Mas ya. Ya, kemudian Mas Ya, Firman betul, ini Mas. selain menjadi seorang arsitek ya, Mas, itu juga menjadi kaprodi di Universitas Tanri Abeng nih, jurusan arsitek ya, Mas ya. Ya, betul. Baik. Di Jakarta. Baik di Jakarta. Iya. Mungkin lanjut untuk pembicara yang ketiga itu ada sebenarnya masih tidak terlalu jauh dengan saya umurnya nih, Bang Gara ya, Mas Niagara Satria Chandra SP. Iya. Saya dari landscape jurusan dari landscape angkatan 52 Mas. Masnya 45 ya? Iya, betul. Ya, baik. Kemudian sekarang itu berada di Kostus juga Mas ya, dan di MNC lain ya Mas sekarang. Udah enggak, MNC udah dari tahun 2019 kemarin. Oh, 2019 ya. Sekarang berada di Kostus. Sekarang di Kostus ya. Iya, dan mungkin untuk proyek Sayembara ini menjadi head designer-nya, betul Mas? Sebenarnya sih head timnya sih Bu Ira, Mbak Ira sih. Kalau saya sama Mas Firman itu bantu-bantu sih. Kita sharing intinya di sini juga. Baik. Oke, ya mungkin untuk mempercepat waktu ya kembali ke diskusinya. Jadi sebelum saya nanti serahkan ke Mbak Ira dan tim untuk aturan diskusi seperti mungkin webinar pada biasanya. Jadi akan mendengarkan presentasi terlebih dahulu ya dari Mbak Ira dan tim. Ya, mungkin kurang lebih 15 menit ya saya beri waktu. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, sesi diskusi. Ada 3 termin. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, mungkin bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Oke, baik. Mungkin waktu dan tempat saya bisa persilakan kepada Mbak Ira dan tim bagaimana teknisnya, apakah ingin share screen atau dilanjutkan dengan presentasinya, silahkan. Terima kasih untuk waktunya Mas Ical ya, saya pengennya juga Mas Ical aja ya. Kita boleh, santai di sini ya, biar akrab. Betul. Kemudian selamat pagi juga, ada Ibu Is ya, ada Pak Rahman juga, Pak Dedi, selamat pagi, terima kasih juga udah hadir. Kemudian untuk teman-teman semua, terima kasih udah hadir, mudah-mudahan di sini kita bisa sharing sama-sama, mengambil ilmu bersama ya dari momen ini supaya ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Untuk jadi teknisnya ini nanti untuk share screen-nya itu akan dibantu oleh Bang Gara. Bang Gara akan bantu untuk share screen. Nanti untuk pemaparannya kita udah bagi-bagi tugas nih. Jadi karena sayembara ini sebenarnya dibilang saya sebagai lead enggak juga gitu. Jadi kita benar-benar semua kerjain bareng-bareng gitu, as a team gitu. Alhamdulillah kompak kita sebagai tim gitu ya. Alhamdulillah juga dapat juara 1, sebenarnya agak nggak nyangka juga. Luar biasa. Nanti ceritanya pas mulai presentasi deh. Boleh, Oke, mungkin Gara, kita bisa langsung share screen sekarang ya? Oke, bisa. Boleh Mbak. Diizinkan untuk share screen-nya. Ya. Oke, suara saya jelas terdengar ya? Ya, jelas Mbak. Oke, kemudian layarnya, screen-nya udah terlihat juga? Ya, sudah terlihat dengan jelas. Oke. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini kami juga terima kasih juga untuk IALI Bogor ya, untuk Mas Afdal udah undang kita juga di sini untuk bisa sharing bersama. Jadi ini adalah tentang kemarin kita alhamdulillah dapat juara 1 di sayembara nasional yang diadakan oleh IALI Nasional dan Arsitektur ITB juga ya waktu kemarin. Jadi awalnya saya mungkin agak menceritakan sedikit motivasinya ya.
Jadi selama ini kan saya bertahun-tahun, hampir 10 tahun lebih itu bergelut di bidang praktisi gitu ya, di bidang praktisi. Kemudian dengan segala bidang-bidang yang kami bidang-bidang yang kami geluti, kemudian bidang landscape dan kemudian banyak faktor, faktor yang dalam kami meng-create karya itu banyak faktor-faktor yang berkontribusi gitu dalam hal itu. Kemudian ketika ada sayembara ini, saya berpikir gitu, saya sebagai praktisi gitu ya, saya ingin straight to the line gitu. Saya ingin menemukan line-nya kembali. Bagaimana sih cara berpikir secara ideal gitu kan, menciptakan sebuah karya yang memang dapat memenuhi kriteria yang memang ideal harusnya seperti apa, seperti itu gitu kan, sehingga kedepannya sebagai praktisi kami mempunyai line gitu ya, mempunyai line yang kami kalaupun misalnya agak belok dikit ya nggak terlalu jauh lah, kami tetap straight on the line. Kemudian sangat menariknya lagi adalah sayembara ini juga kan merupakan sayembara macam green competition ya. Jadi kompetisi ini sangat mempertimbangkan tentang aspek-aspek sustainable dan sebagainya gitu, sehingga dan saya sendiri memang memiliki concern juga di situ gitu. Namun ya pada saat menjalankan dunia praktisi ini ya ada hal-hal yang memang ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak gitu. Kemudian saya sendiri juga sebenarnya belum berpengalaman juga dalam sayembara gitu. Maka dari itu ketika saya tanya dulu, waktu itu saya tanya ke pihak Yalinya, ini sayembaranya memang untuk siapa? Kemudian ternyata ada untuk umum juga. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut dan kemudian saya menggandeng ada Niagara, memang satu tim. Saya sempat ini juga diskusi sama Mas Firman sama Bang Gara, karena kalau saya sendiri saya nggak pengalaman dan saya lihat ini sayembaranya siapa yang mengadakan nih, oh arsitektur TB, kemudian jurinya siapa, jurinya arsitek-arsitek, jadi saya pikir siapa ya yang bisa berkolaborasi ya, akhirnya saya ajak Bang Gara dan kemudian Mas Firman sendiri, memang kita teman udah lama juga gitu kan, udah sempat kolaborasi di beberapa proyek juga gitu kan, akhirnya saya mengajak Mas Firman dan kebetulan Mas Firman juga udah ada beberapa pengalaman sayembara gitu dan mereka semua tertarik, akhirnya kita go ahead di situ gitu. Oke, mungkin next lanjut. Ya. Jadi next di slide selanjutnya. Oh ya, kemudian dari Mas Firman sendiri juga memang sekarang kan karena ada program Kampus Merdeka ya, jadi saya pikir dalam sayembara itu seperti saya tadi bilang, kita kembali berpikir secara idealis gitu. Bagaimana seharusnya karya yang kita hasilkan, aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan gitu kan. Kita bebas berpikir idealis, bebas berkreasi gitu kan. Sehingga tim kita ini kalau menurut saya lumayan lengkap ya, dari Gara juga banyak berpengalaman di bidang praktisi juga di beberapa developer, kemudian Mas Firman juga banyak pengalaman di proyek-proyek kajian, dan apalagi sekarang udah jadi kaprodi ya, senang juga punya temennya, alhamdulillah sukses juga jadi kaprodi di Tantri Abed University, dan jadi kami collab antara praktisi dan akademisi. Dari sisi Mas Firman sendiri dengan program Kampus Merdeka juga sangat support karena untuk sayembara ini dia berkolaborasi dengan praktisi gitu. Jadi kami saling mengisi seperti itu. Nah, setelah itu strategi selanjutnya bagaimana nih? Kita harus benar-benar mempelajari sayembara ini, siapakah jurinya, kemudian ada workshopnya juga, itu sangat menarik juga untuk input ke kita, untuk upgrade ilmu juga. Kemudian judulnya itu bangunan hijau tepat guna lahan waktu itu ya. Jadi kita benar-benar coba mempelajari dari kriteria-kriteria sayembaranya itu sendiri. Oke, next lanjut. Nah, terus kemudian unwishing kita ikut bertiga gitu ya, kita daftar juga semua
bertiga juga gitu. Jadi kita bareng-bareng semua, terus kita benar-benar pelajarin kriterianya apa gitu. Ada basic green, site selection, ada community accessibility, public transportation, bicycle facilities, kemudian ada safe landscaping, microclimate, dan stormwater. Itu semua ada juga bahannya di dalam workshop gitu kan. Yang pasti semuanya memiliki poin-poin yang sangat tinggi juga dalam kontribusinya untuk sayembara ini. Kemudian ada juga program ruang, itu ada 8, ada unit hunian, fasilitas kesehatan, area makan bersama, area olahraga, urban farming area, ruang terbuka publik, akses transportasi, dan parkir. Kemudian nah ini kriteria penilaian juga penting juga kita pertimbangkan. Jadi aplikasi prinsip-prinsip bangunan hijau dan kriteria tepat guna lahan, senang banget. Jadi pada saat workshop banyak terima ilmu-ilmu lagi, refresh lagi gitu ya. Tema dan konsep yang dapat dilihat dari hasil rancangan, pemenuhan program ruang disyaratkan, dan estetika rancangan. Kemudian ini ada tipologi worker camp juga. Jadi ini juga harus dimasukkan ke dalam karya sayembara. Jadi memang ada suite-suite yang dibagi-bagi gitu. Ada yang tipikal untuk satu kamar tuh isi 6 orang, ada yang satu kamar isi 2 orang, ada yang satu kamar isi 1 orang. Karena tiap worker itu kan posisinya berbeda-beda juga dalam sebagai user di camp ini memiliki posisi yang berbeda-beda, tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Jadi kami benar-benar berdiskusi dan mencoba untuk memahami apa sih yang diinginkan dari sayembara ini, terutama data-datanya apa yang diberikan oleh panitia dan apa yang harus kita lengkapi terkait dengan kriteria-kriteria sayembara tersebut gitu. Untuk diskusi dengan tim kita bertiga ini, kita semua online, jadi kita juga bertiga belum pernah ketemu lagi gitu ya. Jadi semua by online, by conference call, by Zoom gitu, kita diskusi gitu. Ya alhamdulillah memang semuanya harus ada kontribusi hingga mendapatkan karya yang baik. Oke, mungkin untuk prolog dari saya seperti itu untuk sayembaranya. Selanjutnya ke produk sayembaranya akan kita jabarkan. Yang pertama adalah di sisi analisa ya. Ini akan dijelaskan oleh Bang Gara. Silakan Bang Gara. Ya, makasih Bu Ira. Ya, makasih juga Mas Ical. Selamat siang Bu Is, Pak Rahman dan Pak Dedi ya, udah hadir. Di sini saya coba jelaskan untuk materi analisa dari sayembaranya. Nah, dari hasil TOR yang diberikan dari pihak panitia, kita coba gali nih, apa sih yang menjadi potensi dari tapak yang akan dijadikan sayembara ini. Pertama itu kita lihat dulu dari lokasi. Lokasinya itu isu terkait lokasi tapak, lokasinya ada di Grogol, Jakarta Barat. Yang kita tahu Grogol itu areanya macet, dekat dengan sungai, iklim mikronya atau panasnya juga lumayan ya kurang nyaman, dan juga aksesnya dekat dengan terminal, banyak juga kawasan industrial atau pabrik dan gudang, dan yang paling menjadi isu utama itu area Jakarta, khususnya daerah Grogol dan Jakarta Barat ini itu rawan banjir. Dan juga kita di sini kan disediakan lahan dengan luas kurang lebih 2,8 hektar itu merupakan lahan yang ada di tengah-tengah area kawasan industrial, dan ini kita bisa dibilang lahan terbengkalai atau yang belum digunakan dengan maksimal atau efisien. Kemudian yang menjadi dasar kita untuk membuat konsep desainnya itu kita coba gali lagi nih. Kebutuhannya ini kan tentang green camp untuk tempat tinggalnya para worker. Nah, worker yang jenis apa atau profesi worker yang seperti apa yang cocok dengan area tapak yang akan kita build. Misalnya industrial kah, atau pekerja kantoran, anak-anak milenial, atau
guru atau PNS. Nah, itu kita coba gali data-datanya. Dan dari hasil ini kita coba racik lagi supaya jadi satu desain atau konsep yang benar-benar itu menjadi solusi sih. Walaupun ini lahannya bisa dibilang fiktif, tapi kan analisa yang kita gali itu memang ada, dan itu kita bisa dapatkan dari kegiatan atau dari data-data real yang ada di lapangan. Seperti tadi ada banjir, terus juga di sana arealnya banyak areal industri, dan juga macet. Kita tahu sendiri jalan di antara Tangerang menuju Jakarta terutama dan Bogor ini sangat rentan atau memang jadi pusatnya macet di daerah tersebut. Itu coba kita gali, dan tujuannya supaya jadi selain kita menggali potensi tapak, kita juga menggali usernya itu akan seperti apa nantinya. Kemudian kita coba brainstorming nih dengan tim, dengan Mbak Ira, dengan Mas Firman. Kira-kira oke, kita dapat satu kesimpulan karena dilihat dari mapping yang ada di sana lebih dominan industrial. Kita coba ambil satu poin, kemungkinan besar dari persentase yang ada itu pekerjanya atau workernya itu sendiri yaitu pekerja dari industrial, yang mana yang kita tahu untuk pekerja industrial tersebut yang rata-ratanya buruh atau berpenghasilan bisa dibilang itu middle to low atau middle to entry. Dan juga rata-rata pekerja industrial itu kebanyakan datang dari luar daerah, bisa dari daerah Jawa atau dari Sumatera atau dari Kalimantan. Mereka mengadu nasib ke Jakarta untuk cari nafkah sih. Dan biasanya orang daerah yang datang dari luar ke Jakarta itu dengan kondisi mereka masih mandiri dan single, dan juga belum settle di sini temporer ya. Jadi kemungkinan besar suatu waktu mungkin dengan durasi 2, 3, atau 4 tahun, paling lama 5 tahun, mereka akan berpindah atau berganti jenis pekerjaan lain atau perusahaan lain. Dan juga yang menjadi pemikiran kita juga, menjadi analisa kita juga, yaitu waktu kerja. Jadi pekerja industrial itu di mana yang kita tahu mereka punya shift-shiftan karena pekerjaannya bisa dibilang pabrik itu ada shift dari mulai ada shift pagi, ada shift siang, ada shift sore, dan bahkan juga ada shift malam untuk beberapa bidang industri tertentu. Misalnya seperti ada tekstil atau bahan kimia. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan kita juga, kira-kira nanti desainnya mau seperti apa, terus mau kita munculkan atau enggak di dalam desain nanti. Worker camp. Kemudian ini juga menjadi pertimbangan kita, di mana di luar negeri juga enggak cuma di Indonesia, rata-rata worker camp itu bentuknya bisa dibilang monoton, terus juga gersang, jadi hanya karena bersifat temporer. Biasanya sih kalau di developer atau pengembang itu memang untuk bangunan atau properti yang bersifat temporer, mereka tidak mempertimbangkan aspek dari landscape-nya. Jadi yang penting berfungsi secara optimal dengan luas lahan yang seoptimal mungkin, dan nanti suatu waktu setelah tidak digunakan lagi bakal dibongkar dan lahannya akan digunakan untuk yang lain. Nah, itu menjadi pertimbangan, dan untuk analisa kita juga bisa lihat di referensinya di sini kan, di luar negeri lebih banyak itu bangunan bentuknya kotak, terus tanpa hada hijau dan gersang. Jadi hanya untuk tempat tinggal dari kegiatan itu, para pekerja atau usernya nanti hanya pergi kerja, dari kerja balik istirahat, besok itu lagi. Jadi rutinitasnya hanya seperti itu, kerja, kantor, tempat tinggal atau base camp lagi, terus balik lagi, itu terus rutin. Nah, itu di sini yang kita angkat lifeless-nya. Jadi tidak ada sosialisasi dengan lingkungan, tidak ada aktivitas lain, apakah mereka mau olahraga atau fasilitas lain juga. Jadi hanya tempat tinggal untuk istirahat saja. Dan juga di sini karena di topiknya atau tujuan itu untuk membuat green camp itu kita ambil dari
Green Ship Neckbor ya. Jadi di sini kan ada Green Building Council Indonesia. Di sini juga kita menjadi pertimbangan analisis kita. Oke nih, jadi kalau misalnya di luar negeri green campnya hanya tadi bentuk kotak atau dari kontainer dan gersang. Nah, kenapa enggak kita coba ambil aspek-aspek yang jadi penilaian dalam sayembara, terutama yaitu aspek-aspek yang ada di Green Ship Neckbor sama Green Ship New Building. Nah, di sini merupakan tahapan yang menurut kita brainstorming nih bertiga krusial nih, menjadi penentu. Nanti lahannya mau digunakan seperti apa, terus pembagiannya seperti apa, land use-nya seperti apa, ada apa aja, fasilitas apa aja yang di dalamnya. Nah, itu menjadi pertimbangan dalam kita menentukan nanti langkah selanjutnya atau step selanjutnya untuk sebelum masuk ke ranah desain. Nah, yang kita ambil kita ambil kesimpulan di sini karena dia bersifat green camp, kita harus membuat camp ini selain juga fungsional, juga bersifat aman, sehat, dan nyaman. Kalau misalnya kita lihat tadi flashback di slide sebelumnya, dengan kondisi yang gersang, itu tentu nggak nyaman. Terus juga kesehatan juga kurang terjamin. Jadi hanya kantor, tempat tinggal, istirahat, kantor, tempat tinggal. Nah, itu kan jadi tidak ada aktivitas lain yang bisa dilakukan dari usernya sendiri. Nah, di sini kita ambil, jadi aspek yang mesti ditonjolkan itu tempat tinggalnya harus nyaman, sehat, berkelanjutan. Berkelanjutan ini tidak hanya, walaupun dibuat hanya temporary, tapi tetap dari sisi landscape-nya harus kita pertimbangkan juga. Landscape ke depannya mau seperti apa, apakah berdampak positif atau negatif bagi lingkungan sekitar. Nah, tentunya kita coba ambil yang berdampak positif. Jadi, kira-kira ini area seluas ini bisa nggak sih ada impact positif buat sekitarnya atau sekelilingnya, dan juga nilai-nilai lanskap dan lingkungannya tetap harus kita tonjolkan juga, karena di sini kan memang yang ditekankan itu green camp-nya, bukan dari fasad atau bentukannya. Kemudian selain tiga faktor tersebut, kita juga melihat nih batasan kawasannya seperti apa, bentuk ukurannya, terus elemennya, karakter dengan sifat-sifat user yang ada di sana juga. Nah, kita coba cari data-data di sana dan coba kita analisa apakah dari data-data yang kita kumpulkan tersebut cocok nih di build, dan ada bagian atau ada potensi nggak sih yang bisa kita angkat supaya ini bisa menjadi tempat yang benar-benar nyaman walaupun bersifat temporary tapi tetap bisa berkelanjutan juga nantinya. Jadi di sini ada tagline itu nature is the basis, man is a goal. Kemudian untuk makro, ini secara makro ya. Nah, jadi kita lihat mappingnya secara makro. Jadi teman-teman bisa lihat nih, biasanya kan dulu kalau di pelajaran perencanaan itu kita lihat nih untuk membuat satu kawasan yang baik, kita harus lihat aspek sekelilingnya. Aspek sekelilingnya itu apa aja sih yang mempengaruhi? Misalnya kalau di sini dari mapping RT RW untuk DKI Jakarta, di sini dilihat ada dot hitam ya, itu kurang lebih lokasinya. Nah, lokasi ini benar-benar dikelilingin industri. Bisa kita lihat kurang lebih selain hunian yang paling dominan, tapi area perkantoran dan industri menjadi menjadi aspek kedua yang menonjol dari situasi atau ruang lingkup land use yang ada di sekitar kawasan ini. Jadi kenapa enggak kita angkat? Oke nih, kita udah bisa mulai ada titik terang untuk usernya. Kemungkinan besar yang akan menggunakan area ini adalah user dari perkantoran di sekitarnya dan terutama dari industrial, karena dia diapit dari tiga area industri yang cukup luas di sini. Ini untuk analisa public transportation-nya, kita sebutnya ini mesokonteks ya. Dari sini, dari lokasi ini yang warna hijau bisa kita lihat, ini yang warna hijau. Kursor saya kelihatan ya? Ini ya. Ini yang warna hijau. Di sana poin-poin pentingnya yang bisa kita ambil dari mapping ini. Yang pertama itu area ini memang karena sebagai
bisa dibilang jalur utama yang menghubungkan antara Tangerang dengan Jakarta. Nah, jadi memang dilewati oleh Transjakarta, dan dari lokasi site pun halte Transjakarta di Spenda Samsat Barat itu hanya berjarak 400 meter dari lokasi, dan itu merupakan potensi banget nih kalau kita kembangkan. Jadi kata-kata green camp itu nggak hanya dari landscape-nya, tetapi dari aktivitas usernya juga. Aktivitas usernya jelas kita bagaimana menggunakan sarana transportasi, jadi nggak menggunakan transportasi pribadi ya, karena itu kurang efisien dari sisi dari aspek green-nya. Jadi kita kenapa nggak memanfaatkan public transportation-nya yang ada di sini. Nah, dilihat yang terdekat itu yaitu bus Transjakarta, hanya 400 meter dari lokasi, dan yang kedua yang biasanya yang rutin atau rame digunain user di Indonesia, para pekerja di Indonesia itu yaitu komuter lain, dan jaraknya itu hanya 1,5 kilo dari stasiun Bojong Indah. Di sini kita tarik kesimpulan ini benar-benar potensi nih areanya, jadi kenapa enggak kita coba angkat ini ke dalam desain yang akan kita tampilkan nanti. Selain itu juga dari lokasinya dilaluin dari 9 rute angkutan, mulai dari ada yang jurusan Kalideres, Cikokol, Cengkareng, Depok. Nah, itu bermacam-macam dari mulai bis kota sampai KWK itu juga ada sih. Kemudian juga ini kan tadi yang saya sempat sebutkan merupakan jalur arteri yang menghubungkan antara Jakarta Barat dengan area Tangerang. Ini untuk analisa, masih analisa meso juga, itu region analisis. Nah, di sini kenapa kita menentukan, jadi kita menentukan usernya itu pekerja dari kawasan industrial, tidak semata-mata dari data, oh kira-kira ini karena di sekitarnya banyak banyak kantor atau pabrikan, kita tentukan oh berarti usernya itu dari pabrik. Oh enggak, jadi kita coba bikin analisanya dari radius mulai dari 2,5 km, 5 km, dan 7,5 km, dan memang cakupan area untuk coverage area industrial di area sana itu cukup luas. Jadi di radius 7,5 km tersebut untuk area industri saja itu sekitar 6,9 km persegi, dan itu merupakan angka yang besar untuk skala industrial atau area ya, luasan area. Dan di sana juga jadinya karena posisinya ada di tengah-tengah, sangat memungkinkan menjadi tempat strategis untuk install worker. Selain itu, dari WHO sendiri sebenarnya satu orang itu minimal melakukan perjalanan dengan sepeda atau disebut dengan yang kendaraan ramah lingkungan itu sekitar 1 sampai 3 jam per minggu. Nah, kalau dikonversi ke dalam kilometer untuk ideal pemula, bukan olahragawan atau pro ini ya, olahraga sepeda, itu sekitar 16 kilo, dan radius ini untuk pulang pergi sebenarnya masih sangat memungkinkan karena dengan radius maksimal 7,5 kilo dengan cakupan area industrinya yang cukup besar masih memungkinkan apabila ingin dicapai dengan transportasi yang bersifat ramah lingkungan juga. Di sini sih untuk radius 2,5 km sampai 7,5 km untuk bidang industrinya bermacam-macam, mulai dari plastik, otomotif, bahan bakar, ada juga listrik, dan ada juga tekstil, kimia juga ada. Jadi bermacam-macam bidang industrial yang ada di sekitar area tapak yang akan dikembangkan ini. Nah, dari data yang kita dapat juga untuk secara skala konturnya, bisa dilihat sih relatif landai, memang ada bagian-bagian yang cukup tinggi, tetapi masih sangat memungkinkan untuk dibuat sebagai satu area green camp. Jadi benar-benar nih para juri juga sama panitia terlibat pinter cari site-nya, dan memang site-nya itu punya potensi yang bagus untuk dikembangkan sebagai green camp, dan juga
memang cocok sih karena dia ada di tengah-tengah ya. Jadi memang dia menghubungkan langsung dengan area jalur arteri. Untuk secara sekitarnya pun sudah banyak tanaman existing, ada, dan dulu juga pernah digunakan untuk eks gudang. Jadi overall untuk kawasan sih sangat memungkinkan dan oke, dan bagus untuk dikembangkan jadi satu pusat atau sentral yang kita bisa bilang kayak apa ya, karena di Grogol ini sangat gersang, ya kita bisa bilang ya nanti kedepannya bisa jadi jantungnya atau misalnya bisa jadi paru-parunya. Selain dari analisa land use, terus analisa transportasi, kita juga lihat nih yang menjadi selalu menjadi momok bagi masyarakat Jakarta, yaitu dari tahun ke tahun itu selalu ada, yaitu masalah musibah banjir. Nah, dan dari data yang kita dapat dari pantau banjir Jakarta juga, ternyata di sekitar area ini punya 5, mungkin lebih lah. Ini yang kita highlight itu ada 4, yang terdekat itu 3 titik pintu air dan 1 titik pintu air besar. Dan itu yang menyebabkan area ini masuk kategori yang cukup riskan terkena banjir karena kurangnya area penyerapan di sekitarnya. Jadi banjir yang melanda sekitar site ini kurang lebih sekitar 70 cm sampai 1,5 meter tergantung curah hujan atau lamanya banjir. Nah, dan itu yang menjadi benar-benar jadi poin penting yang mau kita angkat. Selain tadi masalah urban heat island juga yang panas, terus ada masalah banjir juga. Nah, itu coba kita angkat lah. Jadi kenapa enggak sih masalah-masalah ini, selain walaupun ini hanya kompetisi atau sayembara, kalau memang kita bisa memberikan solusi yang real dan solutif bagi masyarakat, ya kenapa enggak? Toh juga kita di sini tujuannya untuk berbagi ilmu, sharing, dan syukur-syukur ya ini bisa benar-benar diterapin nantinya. Nah, untuk penjelasan hutan mangrove saya kembalikan ke Mbak Ira ya. Ya, terima kasih Bang Gara. Jadi, di sini kan ada Pak Bambang juga, terima kasih udah hadir. Kemudian Pak Hairul dan Mas Andri ya, makasih juga sudah hadir. Jadi saya sekarang masuk ke dalam konsep ya. Jadi dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Bang Gara itu memang kita dari TOR, kemudian dari pemahaman kriteria kita mencoba memiliki data yang lengkap gitu ya. Setelah memiliki data yang lengkap, kita coba menganalisa juga karena ini adalah sayembara prarancang ya. Jadi kami pikir analisa dan konsepnya harus kuat di situ gitu. Dan pastinya itu juga harus disupport dengan data yang lengkap juga, baik dari kriteria Greenship dan sebagainya, ataupun data secara makro, meso, dan mikro. Kemudian dari konsepnya sendiri ini, kami di sini memiliki sebuah spirit gitu ya, sebuah spirit, dan itu terinspirasi dari hutan mangrove, di mana hutan mangrove tersendiri itu memang sudah dikenal oleh dunia itu menjadi paru-paru dunia, sebuah ekosistem, habitat flora fauna, kemudian juga menjadi sumber ekonomi juga, dan juga sebagai pengendali bencana. Nah, kenapa inspirasinya dari hutan mangrove? Kami berpikir spot tersebut yang sudah dianalisa, tadi dijabarkan oleh Bang Gara, bahwa memiliki potensi, ya. Kemudian walaupun luasnya hanya 2,1 hektar, tapi kami memiliki spirit, walaupun hanya seluas 2,1 hektar, tapi dia mempunyai efek gitu ya, mempunyai efek lebih besar dari 2,1 hektar. Maka dari itu ada analisa mikro, meso, dan makro supaya efeknya itu menjadi separated seluas mungkin gitu dari adanya spot yang kita konsepkan di sini gitu. Seperti itu. Kenapa harus ada spirit itu? Kami berpikir bahwa bumi kita yang sudah
cukup bermasalah ini, itu kan harus kita berikan solusi gitu ya. Namun apabila solusinya hanya misalnya solusi jangka pendek atau solusi parsial gitu ya, itu tidak akan menjadi sebuah langkah yang solutif dalam jangka panjang. Sedangkan yang kita butuhkan adalah solusi jangka panjang. Maka dari itu konsep membuat green camp di sini adalah bukan sekedar hanya menghijaukan gitu, tapi juga menghijaukan si user, juga membuat habit gitu ya. Makanya itu selain judulnya Bruguera, dia ada Rise Up Green Community. Kenapa Rise Up? Karena sebenarnya sudah ada green community, itu sudah ada. Cuma kita hanya tingkatkan gitu. Kita hanya tingkatkan, kita hanya munculkan green community ekosistem sehingga menjadi sebuah lifestyle akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah lifestyle dan akhirnya menjadi solusi jangka panjang yang sudah dilakukan terus-menerus, karena lifestyle itu kan orang otomatis lakukan tiap hari. Dia naik sepeda, dia kemudian melakukan apa misalnya udah pilah sampah dan sebagainya gitu ya. Itu akan menjadi sebuah lifestyle, akhirnya orang akan lakukan setiap hari dan continue gitu. Itu yang kami ingin munculkan untuk konsep Green Camp ini, sehingga menimbulkan habit-habit untuk usernya selain menghijaukan lingkungannya juga, seperti itu. Oke, lanjut. Next slide. Nah, kemudian kami kerucutkan lagi dari ide spirit hutan mangrove tersebut menjadi kami ambil satu elemennya yang bisa kami kontribusikan secara nyata di dalam site. Itu kenapa kami pilih Bruguera di sini sebagai judul dan juga sebagai elemen supporting, karena Bruguera ini juga memang salah satu elemen softscape di hutan mangrove. Kemudian dia juga kami baca di literasi kami memiliki daya adaptasi yang tinggi, kemudian memiliki banyak manfaat, dan juga dia bisa hidup proven di air tawar dan kemudian di air payau, sehingga dia bisa ditanam di dalam site juga. Walaupun kita ambil secara simbolisme, tapi secara nyata dia bisa kami pakai sebagai elemen support dalam site situ ya. Karena seperti yang sudah dijabarkan oleh Gara tadi, bahwa isu banjir di situ di Daan Mogot itu memang sudah ada dari sudah lama ada, sehingga konsep yang kami hadirkan dalam sayembara ini, dalam spot ini, itu juga harus dapat mengatasi masalah tersebut gitu. Sehingga nanti ini ada kami akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, lanjut lagi. Nah, dari semangat hutan mangrove yang diwakilkan oleh Bruguera ini yang bisa support dalam site ini, kami berharap menghadirkan green lifestyle. Kemudian kami juga berharap bisa mengatasi mengupgrade microclimate di site dan juga konsep zero runoff dalam site juga. Sehingga akhirnya setelah poin-poin ini terakomodir, akan ter-raise up green community ecosystem itu sendiri. Oke, lanjut lagi. Nah, maka itu turunan dari konsep yang kami pikirkan bersama ini. Ada site plan-nya adalah kira-kira seperti ini terbentuknya. Jadi memang ada memang masuk kriteria juga adalah parkir. Namun parkir di sini kami hanya menghadirkan parkir sepeda. Jadi karena pertimbangannya dari analisa pertimbangannya cukup matang menurut kami, karena memang dekat public transportation, kemudian area untuk bekerja juga cukup dekat dan sebagainya, masuk dalam rute sepeda gitu kan. Maka dari itu kami hadirkan hanya parkir sepeda. Kemudian di situ ada kolam retensi juga, sekalian budidaya ikan tawar. Kemudian ada blok CDE itu, blok single and suite, blok double and suite, dan blok 6 double and suite. Itu sesuai kriteria sayembara kami masukkan. Kemudian ada urban farming, di mana kami berharap
si worker itu juga bisa berproduksi tentunya dengan tidak sulit ya kami cari komoditas urban farming yang tidak sulit karena kan mereka sambil bekerja dan sebagainya. Jadi harus yang mudah untuk mereka, tidak merepotkan dan bisa dilakukan di sela waktu mereka. Kemudian ada juga RTH komunal. Di sini itu seperti yang tadi pada saat analisa dibilang sebagai lifeless, kita justru bisa menjadikan ini sebagai life more gitu ya. Jadi selain beraktivitas untuk bekerja, juga mereka memiliki aktivitas sosial, aktivitas produksi juga gitu, sehingga dapat tercipta green community yang sehat untuk mereka. Kemudian ada RTH Block juga, dan di sini kita ada rain garden. Ini ada sangkut pautnya dengan analisa banjir. Jadi banjir ini kami atasi dengan adanya rain garden dan retention pond. Gitu. Airnya sendiri kami usahakan untuk bisa dipakai lagi untuk grey waternya aja, untuk hanya untuk siram dan sebagainya. Kenapa? Karena apabila didaur ulang untuk black water dan untuk minum itu terlalu terlalu over gitu ya untuk spot ini gitu ya, karena kami juga harus mempertimbangkan masalah budgeting juga di sini dan pengelolaan ke depannya, itu juga jadi pertimbangan kami. Kemudian ada lapangan olahraga, bagian dari social activity. Kemudian roof garden ini juga kami hadirkan sesederhana mungkin. Jadi kami hanya kami hadirkan tabu lampot, yaitu tanaman buah dalam pot, kita taruh aja di roof garden gitu. Karena seperti tadi kita ini adalah green worker camp ya. Jadi tentunya harus sederhana, harus mudah sederhana, kemudian secara budget juga tidak mahal gitu. Maka dari itu kami hadirkan roof garden berbentuk tabulam pot gitu, dan menghasilkan juga gitu. Dari segi function, estetika juga itu memenuhi gitu ya. Kemudian di sini ada halte juga untuk bisa user mudah akses ke public transportation. Oke, lanjut lagi. Nah, ini gambar section yang untuk menjelaskan site plan kami. Jadi memang nanti mungkin untuk buildingnya akan lebih jelas dijelaskan oleh Mas Firman, cuma saya angkat sedikit bahwa di level pertama kita itu benar-benar tidak ada bangunan ya, jadi seperti panggung gitu ya, dalam arti apabila nantinya memang ada banjir yang over dari biasanya, bangunan bawahnya masih lantai dasarnya masih tetap aman karena semua kamar dan sebagainya di lantai 2 dan 3. Kemudian ini adalah potongan dari bioswale-nya, yaitu rain garden dengan sistem bioswale. Jadi di mana di situ ada taman yang bisa ketika dia bisa mengoptimalkan air hujan yang datang atau stormwater ya. Stormwater itu kita bisa efektifkan, kita bisa serap semaksimal mungkin. Jadi prinsipnya zero runoff di sini sebisa mungkin air yang masuk dalam site selambat mungkin keluar gitu. Jadi kita perlambat itu dalam arti kita serap semaksimal mungkin dulu sebelum kelebihan airnya dikeluarkan dari site seperti itu. Nah, itu kita hadirkan, maka itu rain garden dan retention pond itu sendiri supaya kita bisa mengoptimalkan air yang masuk ke dalam site sebelum dibuang keluar. Ini ada tabu lampot di dalam rooftop yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada juga urban farming yang diharapkan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan oleh user sendiri di dalam site. Oke, selanjutnya. Ya. Oke, untuk pohon-pohonnya kami di sini karena masih konsep prarancang ya, produk prarancang ya. Jadi memang
Untuk site plan-nya kita belum detailkan jenis-jenis pohonnya, namun kami mengambil beberapa contoh ya, beberapa contoh untuk yang tipikal pohon yang akan dihadirkan gitu. Jadi seperti misalnya tabu lampot kita ambil sirsak gitu, karena sirsak sendiri juga dia bisa menyerap karbon dioksida lebih banyak dan menghasilkan oksigen lebih banyak dibandingkan tanaman buah lainnya. Kemudian untuk rain garden itu diantaranya ada tanaman Bruguera yang memang diambil judulnya juga dalam produk sayembara ini, yang tadi memang sudah proven di air payau dan air tawar. Dan lagi memiliki banyak manfaat dan sebagainya seperti saya sudah jelaskan di awal. Kemudian ada lagi flamboyan, kemudian itu sebagai tanaman peneduh, dan juga yang jadi concern kami adalah karena ini adalah raise up green community ecosystem, artinya bukan hanya ekosistem manusia, user manusianya saja, tapi kenapa dinamakan ekosistem? Karena kami menganggap di green area ini, spot area ini, di situ ada flora fauna yang lain yang kita harus create ekosistemnya bersamaan dengan si user manusia itu. Maka dari itu ada flamboyan di sini juga. Kemudian ada juga di sini rumput vetiver. Rumput vetiver ini juga bagian dari rain garden karena dia memang proven memiliki daya infiltrasi yang sangat tinggi, gitu ya, sehingga kita berharap daya serap dari stormwater-nya itu cukup tinggi dan dia juga bisa terfilter sehingga menjadi air yang lebih bersih ketika digunakan kembali, gitu ya. Kemudian satu lagi di sini, ini adalah ganitri. Ganitri ini sebagai salah satu pohon lokal. Jadi kami berharap dengan konsep green sendiri kita tetap menghadirkan pohon lokal di sini supaya kami dapat melestarikan ya. Jadi tidak melestarikan pohon lokal, ikut membudidayakannya juga sehingga kedepannya pohon lokal tetap kita pakai dalam elemen-elemen lanskap lainnya seperti itu. Walaupun di saat ini memang masih sedikit ya petani atau yang bisa menyediakan pohon lokal dan dalam spek yang cukup gitu untuk yang biasa dikriteриakan oleh yang biasanya yang dibutuhkan oleh kebutuhan di developer atau project-project saat ini. Cuma kami tetap memulai ini supaya memang kedepannya bisa menjadi terbiasa untuk memakai walaupun belum sepenuhnya semua elemen pohon lokal, tapi tetap kita sebagai kriteria greenship ini ada pohon lokal di situ. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya ada Mas Firman yang akan menjelaskan konsep-konsep yang lainnya. Silakan Mas Firman. Baik, terima kasih. Izin Mas Ical. Ya. Salam kenal juga buat rekan-rekan IALI semua. Dari saya, Firman. Mungkin saya akan meneruskan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ira ya. Jadi lebih ke segmen yang lebih terakhir ini, segmen terkait dengan bangunannya sebenarnya ya. Walaupun memang di TOR dari sayembaranya sendiri memang fokusnya adalah penataan ruang luarnya atau landscape dan bangunannya dalam artian masanya, tapi di sini kami juga berusaha mencoba exercise konsepnya seperti apa sih bangunan yang ideal untuk sebuah green worker camp. Nah, di sini kami muncul pertama tetap kembali lagi seperti konsep awal Bruguera ya, di mana itu adalah tanaman yang sangat adaptif terhadap kondisi lingkungan. Jadi masanya pun di sini pun juga harus adaptif. Nah, di sini salah satunya filosofisnya itu dengan bentuk panggung, di mana lantai dasar ini adalah lantai yang sangat adaptif terhadap kebutuhan penghuninya. Jadi penghuni dari blok manapun ini bisa interconnecting satu dengan lain, bisa main ke blok yang lain, bisa beli makanan di bawah itu ada jual-jual juga kuliner dan sebagainya. Ini berfungsi sebagai area yang hidup memang di lantai bawahnya. Dan panggung ini pun juga secara tidak langsung nanti akan menjadi satu skenario ketika ada banjir yang tidak bisa dikendalikan ketinggiannya,
dia sudah menjadi satu area yang aman terhadap kondisi hunian yang ada di atasnya. Nah, kurang lebih secara skematik tampilannya adalah seperti denah di kiri. Jadi kami memilih konsep kontainer dengan berbagai pertimbangan ya. Ada plus minusnya memang. Tapi dalam hal ini karena ini terkait dengan sustainability dan keberlanjutan, di sini kami mengambil dari value-nya adalah pemanfaatan kembali barang bekas ya, atau kontainer bekas. Nah, bagaimana membuat kontainer itu menjadi nyaman di area tropis memang perlu beberapa teknis. Nah, itu adalah teknik-teknik yang memang diusulkan, seperti penggunaan roof garden buat menghindari urban heat island ya, dan juga untuk mengurangi panas masuk ke dalam bangunan. Tentu saja kontainernya juga nanti perlu ada semacam heat insulation di dalamnya. Tapi ini juga terkait dengan hadapan bangunannya, di mana sisi pendeknya itu adalah yang mengharap sisi barat dan timur. Seperti yang kita ketahui, sisi barat adalah sisi yang paling banyak menghasilkan radiasi matahari yang mengganggu ya bagi ruangan. Sehingga memang sisi panjangnya kita arahkan kepada utara selatan supaya impact dari efek matahari itu, termalnya ke dalam ruangan itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Nah, selain itu memang bangunan ini juga bisa berfungsi sebagai rainwater harvesting, jadi tidak seluruh atapnya datar, ada atap yang miring untuk bisa, walaupun tidak besar, tapi sebagai penampung air hujan yang akan dikirim nanti ke ground tank, dan nanti bisa digunakan untuk menyiram tanaman di sekitar blok tersebut. Nah, mungkin seperti itu konsepnya. Jadi dari konsep yang kita rancang, kita kurang lebih membutuhkan 42 modul kontainer dengan model high cube ya. Jadi high cube ini punya ketinggian atap yang lebih tinggi sehingga orang tuh masih nyaman di dalam bergerak. Ada 106 unit dengan 3 variasi untuk 1 orang, 2 orang dan 6 orang. Sehingga total kita bisa sampai 264 orang kurang lebih kapasitasnya. Oke, next Bang Hera. Nah, mungkin kembali lagi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ira, set plan-nya tadi 2D, sekarang dalam bentuk 3D-nya. Jadi seperti bisa dilihat di sini, hadapan orientasi bangunannya memang ke arah yang sisi panjangnya itu di arah utara selatan, untuk tadi meminimalisir efek radiasi matahari. Tapi di sekitarnya memang kami ciptakan lingkungan memang yang sifatnya mensupport untuk ekosistem yang green. Di sini bisa dilihat keyword-keywordnya, microclimate, zero runoff, self-sufficient, green lifestyle, dan sebagainya. Ini kami implementasikan dalam bentuk aktivitas apa yang bisa terjadi di dalam tapak. Seperti misalnya urban farming dan roof garden dengan tabu lampot, tentu bisa jadi sarana untuk penambahan makanan ya, ataupun self-sufficient terhadap food untuk para penghuninya. Selain juga mungkin bisa dijual belikan ya ke masyarakat sekitar. Itu juga ada taman-taman di dalamnya yang juga rain garden, lapangan olahraga, itu juga di zona sebelah kiri adalah zona yang bisa sharing dengan penduduk sekitar. Nah, zona di belakang masa bangunan itu zona yang lebih private, urban farming lebih private untuk penghuninya. Jadi di sini juga tapak kita tidak eksklusif, tidak hanya untuk penghuni, bisa dimixkan juga dengan masyarakat sekitar. Jadi dengan harapan itu memang green ini juga punya dampak terhadap kawasan yang ada di sekitarnya. Oke, next. Nah, salah satu triknya memang supaya kita bisa mendapat satu benang merah yang jelas adalah kita lihat benar-benar apa sih yang disuruh atau diminta oleh Greenship. Greenship ini adalah panduan penilaian untuk mencapai satu status green building atau bangunan hijau. Nah, dalam konteks sayembara ini, panitia hanya mengarahkan pada appropriate site development atau kesesuaian dari guna tapaknya ya. Nah, berarti lebih banyak memang terkait dengan tapaknya. Tapi poinnya pun sudah cukup banyak. Seperti bisa Bapak Ibu lihat di sini ada poinnya tuh ada 8 ya, yang di sebelah kiri kategori dan kriteria. Kemudian itu baru Greenship neighborhood, Greenship new building. Ada juga Greenship neighborhood karena kita skalanya kawasan, jadi kita pun juga bisa masuk dalam perhitungan berbagai macam Greenship di kawasan. Nah, jadi walaupun di sini kita tidak menghitung green building-nya kita mendapat berapa poinnya, tapi di sini kita mencoba untuk mencocokkan sebisa mungkin desain kita tuh masuk semua di kriteria yang diminta oleh Greenship. Nah, jadi mungkin kunci kami, pendekatan kami di sayembara ini adalah kita melakukan checklist dan juga
apa hasil checklist itu terhadap desainnya. Nah, itu yang kami lakukan. Yang nanti mungkin selanjutnya bisa di slide selanjutnya, Bang Gara. Nah, jadi ada 7 poin yang memang nanti akan diterapkan. Poin pertama adalah basic green. Jadi di greenship new building maupun di neighborhood itu basic green adalah komponen utama bagaimana suatu kawasan layak untuk dinilai sebagai green building. Jadi dia harus mempunyai komposisi ruang hijau yang memadai. Jadi seperti di sini, yang sebelah kanan ini yang ada tulisan prasyarat adalah apa yang diminta oleh Greenship, seperti misalnya minimum 10% dari luas lahan itu adalah RTH, dan 50%-nya itu berupa tutupan vegetasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini adalah estimasi dari desain yang sudah kita punya, jadi green area kita adalah 65,70%, jadi masih di atas apa yang diminta oleh Greenship. Dan dari 65,70% itu 42,5%-nya itu RTH yang bisa diakses oleh publik. Nah, ini komponen yang diminta oleh Greenship Neighborhood. Jadi di sini kami mencoba mencari satu konsep di mana perancangan ini bisa memang menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh Greenship tersebut. Jadi seperti ini adalah view dari area jogging track di sisi Rain Garden. Jadi seperti ini kurang lebih tampilannya. Jadi jalan ini bisa dipakai oleh olahraga, warga setempat maupun penghuni. Kita juga menggunakan sistem solar panel untuk penerangannya. Jadi ini juga ke arah green-nya juga. Dan itu adalah yang sebelah kiri, itu adalah kondisi bioswale-nya dalam kondisi yang normal ya, tidak dalam kondisi menampung air. Oke, lanjut. Nah, site selection. Site selection ini biasanya akan menjadi penting ketika kita harus memilih tapak. Nah, di sini tapak kita given, sudah diberikan oleh panitia. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita meng-cross-check. Seperti apa tapak kita terhadap kriteria yang diminta. Jadi salah satu kriteria yang diminta adalah tapak kita nih harus terconnecting minimum 10 infrastruktur yang ada di kota. Nah, kalau kita cek lagi, minimum 8 ya, dan kita cek ternyata kita memiliki 10 komponen yang bisa kita klaim terconnecting dengan infrastruktur kota yang ada di Danmogot. Nah, kemudian tapaknya itu juga akan punya nilai lebih ketika kita merevitalisasi lahan yang tidak terpakai atau lahan yang abandoned, terbengkalai. Dan kondisinya seperti kita lihat, 2004 itu masih berfungsi sebagai gudang. Tapi 2021 semua ditinggalkan sehingga hanya menjadi belukar. Dan di sini adalah nilai plus bagi pengembangan yang kita lakukan di tapak ini. Nah, jadi secara tidak langsung poin ini sudah didapat karena panitia juga sudah memilih lokasi ini, gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya poin yang bisa maksimum untuk seluruhnya. Oke, next. Nah, community accessibility ini terkait dengan bagaimana hubungan antara penghuni dengan pergerakan aktivitasnya. Di sini ada 2 kunci. Pertama adalah kunci saat penghuni hendak bekerja, yang berarti dia harus punya akses yang memudahkan dia untuk pergi kerja. Bagaimana caranya? Seperti tadi di depan, kita ada jalur pedestrian dan jalur sepeda khusus. Jalur sepeda ini juga terconnecting dengan jalur pedestrian luar yang langsung terconnecting dengan halte busway. Nah, tapi jangan dilupakan juga, penghuni pun tidak selamanya bekerja. Pasti ada saat mereka di rumah. Nah, di rumah pun mereka tidak hanya di kamar ya, kita harapkan mereka justru bersosialisasi. Ke bawahlah mereka, ke lantai dasar. Dan di sini adalah area di mana kehidupan itu bisa dirasakan secara utuh. Di sini ada tempat untuk makan ya, bagi mereka, ada warung juga di bawah, ada musola bagi yang ingin sholat berjamaah, ada juga aula atau balai warga untuk mereka berkumpul. Nah, kuncinya satu, semua harus terconnecting, terhubung. Kenapa? Pertama, untuk kemudahan akses ketika hujan mereka tidak perlu takut keluar, maka masih tetap terconnecting di bawah. Dan juga ini juga menghilangkan sekat-sekat ya. Oh, ini yang di blok sana, di blok sini. Jadi green lifestyle juga mendorong masyarakat untuk hidup bersosialisasi dengan baik. Nah, di sini poin-poinnya ada semua yang kami coba terapkan di desain. Lantai dasar terconnecting, juga pencapaian dengan transportasi umum juga relatif dekat, dan sebagainya. Nah, ini tampilan di salah satu lantai dasar dari bloknya. Oke, lanjut. Public transportation ini juga salah satu kriteria yang diminta oleh Greenship.
Sudah ada akses busway yang cukup dekat, haltenya 400 meter. Cuma memang kan rutenya bermacam-macam ya. Jadi di sini kita lihat juga ada yang jarak pendek dan sebagainya, itu bisa digunakan angkutan kota yang sifatnya di jalan arteri, bukan di jalur busway. Sehingga ya bisa saja kita usulkan ada halte baru atau memindahkan lokasi halte existing ke lokasi memang di kawasan ini kan ada hampir 300-an ya, tadi 200 sekian. Sehingga sebenarnya dari segi segmen cukup ideal untuk adanya satu halte. Nah, di sini kita ciptakan satu akses khusus untuk sepeda di sebelah kiri, dan juga yang sebelah kanan adalah akses untuk ke kantong parkir, hanya untuk tamu. Jadi memang di sini kita prioritaskan sepeda untuk bisa sampai akses ke dalam. Oke, next. Nah, ini seperti ini kondisinya kurang lebih di dalam kawasannya yang sudah bebas kendaraan bermotor ya. Di sini sirkulasi hanya sepeda dan pejalan kaki. Di sini salah satunya memang komponen yang dinilai adalah bicycle facilities atau fasilitas untuk pesepeda. Jalurnya kita sudah ada, parkirannya pun kita sudah ada di bawah blok masing-masing, sehingga kita bisa mengambil poin cukup tinggi dari aspek ini. Jadi sepeda ini memang akan ada parkirannya di setiap blok, sehingga masyarakat juga tidak perlu jauh-jauh parkir langsung di bawah hunian-hunian mereka. Aksesnya juga sepeda hanya bisa diakses dari luar, jadi di dalam itu seperti yang gambar sebelumnya, itu dibuat jalannya itu berjenjang ya, sehingga sepeda juga tidak akan main terobos dari sisi dalam bangunan, dia harus lewat luar. Jadi ada beberapa penyesuaian desain yang kita memaksa untuk penghuninya juga tertib gitu ya, jangan sepeda tiba-tiba masuk ke dalam dan sebagainya, dibatasi kondisinya. Oke, next. Site landscaping ini terkait dengan poin-poin, yaitu bagaimana vegetasi yang ada atau RTH yang ada juga bisa merupakan RTH produktif. Sehingga di sini urban farming adalah salah satu solusi yang cocok dengan hal tersebut. Ini ada di sisi belakang dari bangunan, sehingga lebih private, tidak banyak orang umum bisa mengakses ini, karena ini kan juga butuh maintenance ya, kondisi urban farming di dasar ini. Tapi intinya urban farming ini juga bisa menjadi satu komponen lebih kepada penghuninya. Dia bisa langsung menggunakan ini sebagai bagian dari makanan, ataupun bisa menjualnya untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Oke, next. Di microclimate ini terkait dengan roof garden yang di sisi atas berupa tabulampot ya istilahnya. Jadi di seluruh bangunan nanti ada area yang sifatnya untuk roof garden seperti ini kondisinya, yang bisa diakses dari beberapa bagian bangunan ya, ada tangga untuk naik ke atas. Oke, lanjut saja. Dan yang terakhir komponennya adalah stormwater management. Nah, di sini adalah rain garden tadi ya, yang kita bisa lihat sebagai bagian yang berfungsi untuk membantu mengurangi dampak dari banjir skala mikro yang di dalam kawasan, dan ada potensi juga dia harus bisa menampung limpahan dari jalan di depannya. Sehingga memang di sini ada 3 layer. Layer pertama adalah kolam retensi, dan juga layer pertama tentu saja RTH-nya ya, serapannya. Kemudian yang kedua adalah limpasannya, yaitu ke retensi dan juga ke bioswale. Dan kalau itu juga masih tidak bisa menampung, tentu saja sistem panggung dari bangunannya itu adalah proteksi terakhir bagaimana penghuni bisa tetap safe dari kondisi banjir yang tidak bisa dikendalikan. Oke, next. Nah, jadi secara keseluruhan memang kita upayakan poin-poin yang di Bruguera ini bisa sesuai dengan kriteria yang diminta oleh Greenship tersebut, dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai konteksnya. Kemudian lanjut. Dan sebenarnya ke depannya Bruguera ini tidak eksklusif ya, hanya di Grogol. Jadi bisa saja ini kita expansion atau kita juga menerapkan ini bisa kemana saja di daerah dengan penyesuaian. Misalnya tentu di daerah Jakarta karena dekat dengan Tanjung Priok, mungkin bisa dapat kontainer dengan mudah. Bagaimana dengan daerah yang misalnya di Bandung, yang jauh dari pelabuhan dan sebagainya. Mungkin bisa saja dengan kontekstual material setempat yang bisa digunakan untuk pengisinya. Tapi konsep tetap sama, panggung, kemudian ada roof garden, dan sebagainya, itu konsep-konsep prinsip yang tetap harus ada untuk Bruguera dimanapun, tidak di Jakarta ya. Dan bagaimana Bruguera ini juga bisa diarahkan untuk pemilihan lokasinya, ya tadi kita cari yang
radius misalnya 8 sampai 10 km. Jadi kita petakan, berarti di situ ideal buat Bruguera. Dekat dengan transportasi publik, ideal buat Bruguera. Jadi ini adalah tipologi mungkin untuk pengembangan Bruguera ini ketika dikembangkan di lokasi lain. Nah, jadi ini kurang lebih ide-ide dasar kami ya, tim terhadap tantangan yang diberikan oleh panitia. Kami sadar masih sangat banyak sekali kekurangan atau hal yang belum dieksplor dari desain ini karena memang ini keterbatasan waktu. Tapi memang kami ingin mengekspresikan kurang lebih ide kami terhadap konsepnya. Jadi mudah-mudahan dari sharing session ini ada beberapa hal masukan juga bagi kami atau mungkin ada bahan dari kami yang bisa berguna bagi rekan-rekan sekalian. Mungkin itu adalah salah satu manfaat dari sharing session ini ya, Mas Ical ya gitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih sebelumnya kepada tim pembicara ya, dari Mbak Ira, Mas Firman, Sarah. Mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita kasih appreciate dan applause dulu untuk tim-tim luar biasa ini. Luar biasa sekali ya. Ya, jadi baik, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, ya, apakah suara saya cukup terdengar jelas? Oke, mungkin dilanjut ya. Jadi, ya, teknisnya masih sama seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau ingin open mic atau open cam boleh. Mungkin sembari menunggu ya untuk Mbak Ira dan tim, Mas Firman Bagara, dari saya mungkin sedikit aja sih mungkin untuk pemantik ya. Jadi kita tahu mungkin untuk sayembara ini banyak yang diberlangsungkan dalam masa pandemi seperti ini ya. Mungkin sedikit saja bagaimana kiranya dari tim-tim ini untuk brainstorming dan membagi waktu, apakah ada tips-tips yang mungkin bisa di-sharing secara singkat kepada kami-kami yang mungkin dari ada praktisi atau profesional atau mahasiswa yang tertarik juga apabila ingin mengikuti sayembara. Saya kira mungkin seperti itu dulu. Mangga bisa dijawab dari Mbak Ira dan tim. Ya, silakan. Ya, oke. Makasih. Mungkin saya dulu, nanti kalau Mas Firman atau Bang Gara mau tambahkan silakan ya. Baik. Saya pikir bukan hanya sayembara saja ya, tapi semua aktivitas di masa pandemi ini menjadi sangat terbatas ya. Baik dari misalnya di kampus atau di pekerjaan gitu ya, semua terbatas gitu. Tapi kan saat ini banyak sekali fasilitas ya. Misalnya sekarang nih by Zoom gitu kan. Kemudian kadang kita conference call, yang pasti pertama adalah ketika kita sudah memutuskan untuk ikut sayembara, kita bertiga ini komit gitu. Komit karena pastinya kita bertiga punya aktivitas masing-masing gitu kan. Mas Firman dan kegiatan di kampusnya yang pastinya padat juga. Terus saya dan Gara di Kosus Garden juga sebenarnya waktu itu lotnya lagi cukup padat gitu ya. Cuma saya pikir ya kalau kita nggak berani kan kita nggak akan ikut-ikut gitu kan. Jadi kita coba-coba cari waktu luang gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak luang-luang banget. Tapi yang pasti ini sih kita aktif gitu ya. Bisa kita bikin grup sih. Yang pasti kita bikin grup, terus kita sharing. Apa dulu nih yang pertama? Oh, data-data dulu, ya udah share data. Terus yang pasti itu kriteria sama tor itu harus benar-benar dipahami sekali. Apabila ikut Saitor itu kita kumpulkan bareng-bareng, kita evaluasi bareng, terus kita Zoom jam segini, Zoom gitu bahas gitu. Jadi dan waktu itu Zoom pastinya nggak bisa langsung ini juga ya, kadang Mas Firman ada rapat, saya ada meeting kapan sore, ya udah kita Zoom sore ya gitu, sejam tuh efektif gitu, kita mau bahas apa, agendanya jelas gitu kan, terus outputnya dari Zoom itu apa, itu juga jelas gitu, ketemu lagi kapan itu jelas juga gitu. Jadi kita berusaha
dengan waktu luang yang kita punya bisa efektif sih dan efisien gitu, karena awalnya agenda-agenda atau tujuan yang kita mau capai juga sudah kita diskusikan dengan jelas juga, dan yang pasti sih bisa via Zoom. Kita sampai sekarang belum pernah tatap muka selama sayembara ini sih. Mungkin dari Mas Firman atau Bang Gara ada yang mau tambahkan? Kalau dari saya sih mungkin kurang lebih sama ya kondisinya. Jadi memang harus punya satu adaptasi sendiri ya, Mbak Ira ya, terhadap kondisinya. Jadi di sini memang sebenarnya salah satu yang enak adalah dengan adanya Zoom seperti ini kan kita juga tidak terbatas waktu ya. Kadang-kadang kita jam 9 malam baru ngomong dan sebagainya. Jadi fleksibilitas itu kadang-kadang kita nikmati gitu ya. Walaupun dengan keterbatasannya kita tidak bisa ketemu muka gitu ya untuk lebih intens. Tapi beberapa hal tersebut alhamdulillah sebenarnya cukup ya untuk kita menyatukan persepsi, dan akhirnya ya kita coba kerjain bareng, bagi-bagi tugas secara jelas, dan kita memang berusaha untuk punya target ya, terutama memanage timeline itu yang paling susah biasanya. Menjelang deadline kita bagaimana supaya tetap on track, itu yang gampang diteorikan tapi dipraktekannya kadang-kadang meleset terus gitu ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa sesuai kurang lebih gitu, Mas Ical. Ya, baik. Ya, berarti memang kurang lebih kuncinya dari koordinasi dan ini ya, efisiensi waktu yang ada ya, karena memang tidak dipungkiri memang agak susah ya di masa-masa seperti ini. Cuma memang luar biasa sekali kalau misalkan yang sudah dilakukan ini memang full online gitu ya, tidak sampai bertatap muka bahkan, tapi bisa menjadi sebuah karya yang luar biasa. Maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Karena mungkin suka ada gangguan sinyal ya. Jelas. Oh ya, baik. Ya, sebelum lanjut ke sesi diskusinya, saya ingin sedikit menyapa dulu. Selamat bergabung. Di sini saya lihat ada Pak Dian Heri, kemudian ada Pak Bambang ya, ada Pak Heru juga. Ya, baik. Di sini mungkin untuk sesi yang pertama, sesi diskusi pertama sudah saya rangkum sedikit ya untuk pertanyaannya. Mohon mungkin untuk pembicara bisa dijawab. Saya serahkan saja siapa yang bisa menjawab. Ya, yang pertama dari saudara Sony Syarif. Apakah sudah menentukan ya tinggi dari tiang dasarnya itu bawahnya berapa meter? Karena mungkin pertimbangan di sini agar air tidak masuk ke dalam ruangan. Itu yang pertama, mungkin sedikit dikompilasi saja ya. Berikutnya ada dari Chandra itu, dari Saudari Lestari itu tentang pemenuhan eligibility dan prerequisite-nya yang belum dibahas. Nah, mungkin dari itu dulu, apakah ya mungkin bisa dijawab? Iya. Oke, mungkin saya coba membantu menjawab yang pertanyaan yang pertama tadi ya, yang tadi terkait ketinggian lantai dasar. Jadi memang kalau dilihat lagi tadi di konsep lantai dasar ini adalah 90% adalah semi terbuka ya. Jadi memang di sini kondisinya adalah berupa semacam kolong yang tidak ada fungsi secara khusus. Jadi semuanya itu sifatnya furniture-nya pun istilahnya portable ya, bisa dipindah dan sebagainya. Jadi ketinggian di bawah ini memang kita sesuaikan nanti dengan kebutuhan aktivitas sih. Jadi kita memang melihat kebutuhan aktivitas penghuni seperti apa di bawah, kegiatan-kegiatan apa saja, apakah perlu membutuhkan plafon tinggi atau tidak. Jadi di sini memang tingginya masih di standar yang umum ya, sekitar 2,5 sampai 2,8 lah kurang lebih ya, karena memang tidak ada kebutuhan utilitas khusus di situ. Nah, ketika banjir seperti apa? Ya, ini adalah konsepnya sama seperti rumah panggung ya. Di bawah ini memang nanti sudah dipersiapkan untuk adaptif ketika banjir ya, oke, tidak apa-apa. Paling tidak yang di bawah yang akan kena, tapi penghuni kan semua di atas hunian. Jadi yang paling berat adalah ketika hunian di bawah terkena banjir, seluruh barang-barang primer ya, kebutuhan sehari-hari tentu akan rusak. Nah, di sini makanya kita angkat untuk menghindari kondisi salah satunya dari hal tersebut. Jadi di sini adalah beberapa kebutuhan yang kita lihat untuk banjir yang sifatnya
besar ya, skalanya tidak bisa ditampung. Pendekatan kami seperti itu. Nah, kemudian tadi menyinggung yang berikutnya itu terkait Bu Lestari ya, eligibility dan prerequisite ya, Bu ya? Iya benar, eligibility dan prerequisite. Saya lihat soalnya nomor 1 prerequisite itu kan sangat penting, tapi sama sekali nggak dibahas, atau mungkin karena dianggap nggak relevan. Dan kemudian eligibility-nya saya sebetulnya mempertanyakan. Boleh saya elaborasi sedikit kenapa saya mempertanyakan eligibility? Baik. Ya, jadi saya ingin ulang lagi sedikit fakta tadi yang dipresentasikan bahwa bangunan itu terbuat dari kontainer ya. Ada 42 unit kontainer itu adalah masa bangunan terbesar. Apakah benar? Itu masa bangunan terpisah ya, Bu. Terbesar Jadi ya, yang terbesar. Saya lihat ukuran kontainer tadi dicantumkan 12,1 meter dikali berapa tadi? 2,4 ya? 2,4 meter benar ya? Nah, kalau saya kalikan itu berarti luas lantai dari bangunan tersebut hanya 1.200 sekian meter persegi. Sedangkan tadi di analisis di awal bahwa kriteria Greenship yang dipakai itu adalah neighborhood dan new building. Sedangkan kalau new building itu dia eligibility-nya adalah luas minimum itu 2.500 meter persegi. Di situ berarti sudah tidak bisa masuk ke new building. Sedangkan seharusnya kalau luasnya di 1.200 meter persegi itu harusnya masuk interior space. Nah, kalau misalnya pakai new building, berarti dia tetap harus disertifikasi menggunakan interior space, karena eligibility dari neighborhood setahu saya adalah minimum ada 2 bangunan yang sudah bersertifikat. Gitu. Jadi kalau misalnya menurut saya nggak tahu apakah Greenship yang digunakan itu adalah mandatory, memang tornya dari panitia, tapi kalau misalnya bukan, berarti Anda menggunakan tolok ukur yang nggak tepat. Sebetulnya ini bukan sepenuhnya salah Anda ya. Juri harusnya juga bisa melihat ini. Tapi mungkin karena tidak ada underline di bagian eligibility, karena itu jadi lewat gitu. Ya, terima kasih Bu Lestari. Ya, jadi mungkin bisa balik, Mbak Gara bisa balik ke TOR ya. Tadi ada ya reference ya, TOR term of reference. Ya, jadi benar Bu Lestari. Jadi memang kami melihat ini adalah pertama dari TOR. Di TOR ini sebenarnya yang kita diminta adalah membuat desain dikaitkan dengan appropriate site development ya, aspek-aspek di salah satu aspek yang ada di green building. Jadi tidak seluruhnya memang diminta untuk dinilai. Jadi kalau di sini kita klaim kita berusaha mengarahkan ini sebagai ini akan jadi status green building dengan seperti apa, platinum, bronze atau apa, memang ini masih sangat jauh karena ini hanyalah exercise untuk satu kasus, karena ini IALI yang mengarahkan sayembaranya, jadi diarahkan kepada appropriate site development. Nah, jadi di sini terkait dengan lantai dasarnya tadi yang Bu Lestari bilang, memang di sini panitia pun membuat satu batasan di footprint yang di bagian bawah itu maksimum adalah 1.800 meter persegi. Jadi diminta untuk keseluruhannya itu dari panitia pun meminta tidak lebih dari 1.800. Yang ini di mana memang sudah keluar nih dari jalur tadi minimum 2.500 ya Bu ya. Tadi dari kelayakannya tuh. Dari tadi. 2.500 itu NLA Mas, bukannya footprint. Iya. Kalau footprint itu dia ada di prerequisite sendiri. Tapi kalau NLA itu ada di ada di eligibility. Itu harus dibedakan. Iya. Nah, makanya kami memang kemarin tidak mengarahkan ini kepada satu pola yang tadi Bu istilahnya. Jadi kami hanya melihat dari TOR yang diminta, karena untuk di unwizing dijelaskan lantai dasar sekian seperti ini. Jadi memang tadi pendekatan kami terhadap bangunan masa-masanya sendiri itu seperti tadi kami menghitung lantai dasar dibuka dengan tipologi tadi ada 6 blok ya. 6 blok dengan luasan itu bervariasi ya, karena susunannya juga beda dari modul itu 3 lantai. Nah, di lantai dasar itu kan dibuka ya, istilahnya semi terbuka seperti itu. Nah, jadi memang kalau dibilang ini kita eligibility dan prerequisite,
apakah memang diperhatikan secara khusus, kami dari tim bisa bilang kami tidak terlalu mengarah ke arah sana, Bu Lestari. Jadi di sini memang kami hanya berusaha mengeksersis desain ini agar masuk ke dalam seluruh kriteria yang diminta. Kriteria diminta itu yang basic green dan sebagainya itu. Tentu saja akan banyak masih hal-hal bolong ya, karena juga ASD ini kan banyak ya, Application Development, dan juga masih ada komponen lain. Ya. Dan 3 green sheet itu ada ASD semua. Betul. Ya, benar. Jadi bahkan yang neighborhood juga kan agak beda ya Bu ya, sebutannya ya, bukan. Iya, benar. Kalau neighborhood itu binatangnya beda. Iya. Nah, di sini makanya kami istilahnya, karena kita juga tidak diarahkan secara khusus ke green building, karena IALI mungkin tidak mengarah ke building ya Bu ya. Karena ini ternyata yang menjalankan IALI, jadi ya mungkin ya salah satu kekurangan yang kami sadari adalah kami tidak sampai sangat dalam ya untuk mengelaborasi komponen tadi terkait kelayakan green building-nya dan sebagainya. Karena memang yang ditantang oleh panitia memang lebih ke landscaping-nya. Ide dari landscaping. Jadi bangunannya pun malah tidak diminta denah sebenarnya Bu. Kalau panitia tidak perlu denah, tidak perlu ya Mbak Ira ya, tidak perlu masa yang detail. Cuma yang memang betul, tapi yang memang di sini kami berusaha mencoba mencari sesuatu ide saja ya, ide. Kami sadar idenya masih banyak yang perlu dikembangkan. Tapi terima kasih loh Bu Lestari masukannya. Nanti ini juga jadi bahan buat kami tim untuk mempelajari lebih lanjut. Iya, saya tadi pertama kali yang saya lihat di sana, karena kalau masalah desain saya yakin udah banyak yang awal ya. Cuma perlu saya tekankan lagi kalau prerequisite dan eligibility ini sebetulnya sangat penting, karena kalau bagi yang belum paham, eligibility ini adalah peraturan-peraturan yang memungkinkan suatu green building untuk bahkan disertifikasi, untuk bahkan didaftarkan. Jadi kalau nggak masuk ke eligibility itu bahkan nggak bisa didaftarkan untuk masuk ke proses sertifikasi. Sedangkan prerequisite itu juga arti pentingnya adalah dia itu kalau nggak dipenuhi, poin yang lain nggak akan bisa diambil. Dan prerequisite yang ada di green building itu sangat-sangat berpengaruh dalam perizinan sekarang, terutama di DKI. Bahkan ada gedung-gedung yang karena prerequisite ASD ini, mereka nggak bisa dapat izin. Gitu. Jadi kita harus bangga dengan nilai-nilai seperti ini, bahwa perjuangan green building ini yang sudah mulai di-embrace ya sama para arsitek landscape, ini sangat mempengaruhi dinamika di industri bangunan. Terima kasih Mas Firman. Baik. Terima kasih Bu Lestari sebelumnya ya Bu Lestari. Ya mungkin kembali lagi ya. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, kita masih ada beberapa pertanyaan mungkin ya. Sejauh ini mungkin kita tutup dulu untuk seksi pertanyaannya. Bisa dilanjut ya untuk ke sesi yang berikutnya. Oke, yang pertama ini ada dari dari Pak Bambang ya. Pak Bambang menanyakan apakah masalah kadar garam salinitas air sudah diperhitungkan khususnya dalam kaitan dengan kesesuaian pemilihan material tanaman dan material bangunan untuk keawetannya. Kemudian juga yang terkait dengan hemat energi, apakah akan dikembangkan penggunaan solar cell untuk tiap atap bangunan, pengurangan penggunaan AC, juga penambahan sirkulasi udara dalam ruang. Bagaimana? Ya, kemudian mungkin bisa dirangkap juga dengan dari Saudara Taruna ini, apakah dengan konsep yang sangat menarik, apakah ada visualnya ya dari Saudari Rida, apakah ada video desain bangunan dan landscape-nya? Mungkin itu aja, mohon dijawab dari pembicara. Oke, terima kasih Mas Ical. Mungkin saya coba jawab ya Mas Firman ya. Baik. Bagara ya. Ya. Untuk salinitas ya. Jadi sekali lagi karena memang ini konsepnya prarancang juga, dan lokasi dan Mogot sendiri masih terbilang cukup jauh juga dari garis tepi pantai ya. Jadi kami mengasumsikan bahwa daerah tersebut itu
masuk ke dalam air tawar gitu ya. Tapi untuk kita tetap siap-siap gitu kan, karena sebenarnya masih levelnya cukup rendah untuk daun mogot. Jadi maka dari itu kami berikan simbol tanaman itu, contohnya adalah Bouguera yang bisa adaptif di air tawar maupun air payau. Seperti itu. Cuma penentuan desain atau jenis satu persatunya memang sayembara ini tidak sampai dalam tahap ke sana gitu ya. Terima kasih juga Pak Maman udah memberikan masukan ya untuk jenis tanaman lainnya. Cuma jadi kita tampilkan simbolisme sebagai Bouguera yang adaptif itu sendiri gitu. Jadi apabila nanti tahap selanjutnya diteruskan dari prarancang ini, tentunya kami akan mempertimbangkan jenis-jenis tanaman yang awet juga gitu, yang awet dan bisa adaptifnya tinggi juga seperti Bouguera tersendiri. Kemudian apakah dikembangkan penggunaan solar cell di atap bangunan? Nah, kita sempat diskusi bertiga tentang hemat energi, terus perlukah solar cell di atap bangunan. Cuma setelah kami analisa bersama, kami pikirkan bersama, solar cell di atap bangunan itu biayanya cukup tinggi juga gitu. Sedangkan di sini kategorinya worker camp ya. Jadi kami beranggapan worker camp itu tentunya punya minimum budget gitu ya, budgetnya terbatas gitu, sehingga kami mencoba ambil nilai atau efisiensi energi itu di lighting outdoor ya. Jadi karena itu sekarang sudah cukup banyak dan mudah didapat untuk elemen-elemennya gitu ya, dan cukup murah juga, cukup terjangkau juga gitu, sehingga solar panel dipakai untuk hanya di lighting outdoor untuk sementara ini gitu. Itu karena alasan budget dan hubungannya dengan fungsi sebagai worker camp itu sendiri. Kemudian untuk pengurangan penggunaan AC, penambahan sirkulasi udara mungkin nanti akan dijelaskan karena ada kaitannya dengan bangunan ya. Tapi kita pernah diskusi juga seperti yang dijabarkan dengan Mas Firman tadi, bahwa posisi bangunan sendiri itu dari utara ke selatan gitu ya, membujur dari utara ke selatan, bukan dari barat ke timur, sehingga itu sebenarnya kita pertimbangkan untuk minimalisir AC juga gitu, karena tidak terlalu dengan posisi bangunan seperti itu jadinya tidak terlalu panas lah, kira-kira seperti itu. Mungkin Mas Firman ada mau menambahkan atau Gara dari bukaan ruang tadi ya, sirkulasi udara. Sebenarnya sirkulasi udara dalam ruang juga tidak masuk dalam tahap sayembara ini, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Firman, kita hanya untuk bangunan itu sebenarnya kita hanya cukup menampilkan envelope saja gitu, bangunan, masa bangunannya aja. Tapi misalnya bangunan dari bahan apa, bukaannya seperti apa, kita belum masuk ke dalam tahap sana. Memang kriteria seperti itu. Kayak ada tambahan mungkin? Baik. Ya, sebenarnya sih ya seperti yang Mbak Ira bilang ya. Jadi memang kalau dari bangunannya sendiri memang kita tidak terlalu dalam ya untuk mencoba mengembangkan. Tapi yang memang dilihat dari denahnya tadi mungkin ya bangunannya kan ini bersifat banyak terbuka ya, sehingga paling tidak di selasar itu sudah full menggunakan ventilasi, cross ventilation ya di dalam bangunannya. Yang memang jadi tantangan adalah untuk di dalamnya ya, karena kontainer kan ini punya karakteristik yang beda ya. Jadi memang ini ada plus dan minusnya. Nah, salah satunya mungkin ya tadi penggunaan bukaan-bukaan yang ideal ataupun yang optimal itu menjadi penting. Yang termudah memang yang paling dasar adalah hadapan bangunannya dulu ya. Tadi ya kita sudah atur supaya tidak langsung direct dengan matahari barat terutama. Nah, sisanya memang ini nanti perlu dikaji lebih lanjut nih terkait kenyamanan termal di dalamnya. Nah, tapi memang karena sayembara ini tidak sampai ke sana, jadi kita juga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengeksplor itu. Ya, jadi mungkin secara prinsip aja ya, Mas Ical tadi mungkin jawabannya seperti itu. Baik. Ya, tadi sebelum memasuki sesi diskusi yang ketiga dari Bu Rida ya, bertanya apakah ada video atau audio visual dari proyek ini? Ya, sebenarnya sih tidak diminta mungkin sebagai barangkali bagian. Kalau ada bisa ditampilkan sedikit, tapi kalau Iya, karena memang kebetulan produk sayembara pun tidak meminta untuk video ya, jadi kami belum menyiapkan sejauh itu. Baik, sementara ini. Oke, ya terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Jadi kita lanjut, ini sesi terakhir ya, mengingat waktu yang terbatas.
karena sudah memasuki waktu zuhur juga. Ya, jadi untuk sesi ketiga ini yang bertanya dari Ramadhani, apakah gudang terbengkalai dihilangkan? Ya, mengapa tidak ada yang bisa dimanfaatkan? Saya langsung menangkap ya kedua pertanyaan. Pertanyaan keduanya adalah dari Anas Maulid dari Universitas Tanri Abeng, izin bertanya, apakah ada simulasi atau software mengenai banjir? Kemudian selain data dari pemerintah setempat ya. Jadi mungkin contohnya seperti ada software analisa cahaya dan thermal, climate dan lain-lain. Agar dalam merancang di kawasan banjir bisa ada analisa dan solusinya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, mungkin saya coba bantu jawab dulu yang pertama ya. Jadi terkait gudang ya tadi ya pertanyaan dari Bu Sari ya. Gudang terbengkalai. Jadi memang kalau dilihat di kondisi sekarang gudang itu pun sudah tidak ada ya sebenarnya ya, sudah berupa pelataran saja, pelataran dasarnya saja. Istilahnya bangunan-bangunan strukturnya pun juga sebagian besar sudah tidak bisa digunakan lagi ya sudah. Kalau kita lihat yang 2004 memang masih ada kode citra udaranya, tapi di 2021 itu sudah dirambah oleh tanaman semua. Jadi yang kita manfaatkan adalah pelataran yang sudah adanya. Pelataran itu sudah rata karena dulunya adalah gudang, sehingga itu jadi prioritas utama kami untuk meletakkan fungsi yang juga butuh permukaan yang rata, yaitu adalah lapangan. Dan lapangan ini adalah diminta oleh TOR ya. Jadi kita melihat, oke, kita manfaatkan kondisinya. Itu lahan itu kan sebenarnya agak berkontur ya, agak menurun di beberapa bagian. Jadi kita cari yang datar, oke, kita optimalkan untuk lapangan karena sudah cukup luas ya kita gunakan. Jadi sosok gudangnya sendiri sebenarnya sudah tidak ada bangunannya. Nah, seperti itu. Kalau terkait simulasi banjir ya tadi ya, terus terang saya sendiri pribadi sih belum mengetahui secara khusus ya softwarenya apa. Karena memang ini di bidang saya pun juga mungkin tidak meminta secara khusus harus memahami itu. Jadi saya juga belum bisa menjawab secara pasti seperti apa software yang bisa mensimulasikan itu. Tapi memang data-data yang sudah ada dimiliki oleh Pemda ataupun Badan Penanggulangan Banjir, saya rasa juga cukup ya untuk kita analisa untuk awal ya paling tidak ya. Karena ya kembali lagi, kalau ini adalah suatu proyek yang benar, memang kita butuh sangat-sangat hati-hati terhadap banjir ini kondisinya. Tapi dengan terbatasan waktu sayembara dan sebagainya, yang kami bisa lakukan adalah mengambil literatur atau data sekunder terkait banjir tersebut untuk kita buatkan satu adjustment atau satu kesepakatan terhadap desainnya seperti apa. Baik, mungkin ada tambahan Mbak Ira atau cukup? Ya, apakah ada tambahan dari tim? Cukup sih, memang kita sempat diskusi masalah eks gudang itu juga. Tapi memang pada saat kita unleashing sayembara, kita diminta untuk menganggap tidak ada bangunan yang existing gitu ya, tapi menganggap ada untuk area hijauannya seperti ya komposisi pohon-pohonnya gitu. Dan memang kita lihat sendiri juga itu gudangnya udah nggak ada, tinggal pelatarannya aja atau perkerasannya seperti yang dibilang Mas Firman, kita diskusi oke, itu jadi lapangan aja, jadi nggak perlu dibongkar tapi kita manfaatin kayak gitu sih. Udah cukup jelas sih dari Mas Firman tadi. Untuk banjir juga saya belum tahu juga informasinya gitu. Oke, ya, terima kasih banyak Mbak Ira, Mas Firman, Mas Gara. Mungkin saya ingin sedikit mengingatkan di sini kalau cek di kolom chat itu ada reminder dari kami IALI untuk mengisi feedback kepada acara dialog ini untuk serta dan rekan-rekan sekalian barangkali bisa meluangkan waktunya untuk mengisi. Terima kasih. Ya, kemudian dengan berakhirnya sesi diskusi 3 sesi diskusi ini, mungkin saya coba untuk menyampaikan sedikit kesimpulan ya dari hasil diskusi kita. Mungkin sedikit saja dari Green Worker Camp ya. Jadi ya, Green Worker Camp memang yang tadi saya dengar sangat menarik dan bagus sekali. Di sini saya jujur malah banyak belajar juga ya. dan luar biasa sekali hasilnya. Jadi memang tidak hanya mengandalkan atau memamerkan yang fisiknya, tapi juga green-nya itu dari aktivitas atau habit manusia-manusianya di sana ya. Kemudian juga
juga ada di sini ada kriteria untuk green shape neighborhood. Jadi dari mulai basic green, site selection, community accessibility, public transportation, bicycle facilities, site landscaping, dan microclimate yang diperhatikan untuk untuk sesuai dengan kriteria green shape neighborhood ini. Ya baik, untuk sesi acara kurang lebih sudah menyampai di penghujung acara. Mungkin setelah ini akan ada sesi untuk foto bersama ya. Sebelumnya mungkin apakah ada yang ingin menyampaikan kembali dari tim pembicara untuk memberikan mungkin kit untuk kita, motivasi apabila ingin sukses seperti tim-tim ini gitu. Bangga mungkin dari Mbak Ira atau Mas Firman dan Bang Gara. Gimana, ya untuk menutup. Ya, yang menarik sebenarnya kolaborasi ya. Jadi kan kita di arsitek kan memang lebih fokus ke bangunan dan kawasan mungkin ya. Dengan teman-teman di landscape memang jagonya lah kalau udah urusan mengutak-ngatik ruang luar dengan vegetasi dan sebagainya. Jadi yang menarik kalau kita bisa terlibat dalam satu tim kolaborasi, kita bisa belajar ya dari satu sama lain, dan kadang-kadang dari situ kita akhirnya bisa tahu kita punya kelebihan di mana sih gitu ya. Walaupun mungkin kita juga tahu ternyata kita kelemahannya di sini. Jadi sebenarnya dengan berkolaborasi itu banyak hal sebenarnya positif yang bisa kita tahu. Karena saya pun juga banyak belajar nih dari Mbak Ira dan Bang Gara nih sebenarnya terkait dengan landscape ya, seperti itu. Baik. Mungkin kalau dari saya sih kita menganggap sayembara ini tadi seru-seruan aja tadinya ya. Maksudnya maksudnya nggak ada gimana ya. Jadi mungkin yang seperti tadi bilang juga, kita kalau misalnya di pekerjaan atau di kampus atau mungkin itu kan udah ada faktor-faktor ya untuk menghasilkan sebuah produk nih, ada kriteria mesti syarat-syarat atau faktor-faktor lain lah yang berefek gitu ya. Namun di sayembara ini kita memang benar-benar refresh gitu ya. Kayaknya kita dikasih keluasan untuk berekspresi gitu kan, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang memang idealnya gimana sih gitu ya. Seru aja sih, brainstorming bareng gitu. Terus saya juga banyak belajar dari Mas Firman juga, banyak banget belajar dari Mas Firman nih sama Gara juga. Gara juga banyak komit juga gitu kan untuk banyak share tentang data-data, terus sudut pandang gitu. Jadi serunya sih ya ketika kita memang sudah niat ikut sayembara, kadang kan bertiga gitu ya, udah kita semua sama-sama komit untuk saling ngisi gitu aja sih. Serunya gitu. Terus mungkin buat teman-teman yang pengen ikut sayembara juga, nggak usah terlalu jadi kayak pressure gitu ya, nggak usah gitu ya. Cuma maksud saya sambil fun aja gitu ya, karena kadang kalau kita sambil fun itu banyak ide-ide juga. Terus ya itu benar-benar dipelajari, tetap walaupun fun tapi kita tetap harus punya strategi nih gitu kan, supaya karena si sayembara ini kan punya koridor gitu ya, ya kita harus ngikutin koridor itu gitu. Nah, yang kita bisa explore yang sebatnya, nah walaupun masih tetap masuk dalam koridor nih bagaimana gitu, itu serunya juga di situ gitu. Jadi tetap semangat aja buat teman-teman, have fun untuk ikut sayembara, mudah-mudahan bisa melahirkan karya-karya yang lebih baik lagi gitu dari kita gitu aja sih. Baik, ya terima kasih banyak. Mungkin dari Mas Gara sudah cukup atau ingin menambahkan? Paling saya sih menyimpulkan aja dari Mbak Ira sama Mas Firman, ya kalau mau buat rekan-rekan sekalian, kalau mau ikut sayembara ataupun pekerjaan lainnya, yang jelas ada 3 sih yang mesti dipegang. Yang pertama itu tadi udah dijelasin sama Mbak Ira, jangan dibawa pressure, intinya dibawa have fun aja. Kedua, buat strategi, jadi tetap ada targetnya, due date-nya kapan. Yang ketiga, ya kita konsisten, intinya komit. Jadi 3 itu sih intinya kunci dari, ya mudah-mudahan setiap pekerjaan nggak hanya sayembara, itu bisa jadi kunci modal awal untuk kita bikin satu karya.
Baik, terima kasih Mas Gera. Ya, baik, untuk sesi selanjutnya, mungkin sebelum masuk ke sesi foto ya, di sini saya persilahkan mungkin untuk Pak Dian Heri, apabila ada yang ingin disampaikan sepatah dua patah kata, saya persilahkan Pak. Untuk Bapak Dian Heri. Ya, apakah suara saya terdengar? Baik. Saya ulangi lagi ya sebelum masuk ke sesi foto. Mungkin apabila Bapak Dian tidak bisa menyampaikan, apakah dari Ibu Is ingin ada sepatah dua patah kata, Ibu? Kalau ingin menyampaikan, mangga. Saya persilahkan, Bu. Saya lagi ngamatin aja, seneng aja. Mangga, Ibu. Oke. Apa ya, sepatah dua kata. Enggak, saya melihat ini bangga juga dan kaget juga karena bahan saya sebagai narasumber kok nongol di situ gitu. Kaget aja karena saya punya ciri khas untuk huruf ya, jadi tahu oh ini buatan saya gitu. Kaget juga ada di situ gitu ya, tapi so far menyenangkan lah apa yang, dan tim ini juga membanggakan ya. Terus yang saya perhatikan sekali, memang kolaborasi itu sangat penting. Bukan hanya antar disiplin, tapi antar dan sekitar kita. Kadang-kadang kita juga punya ini yang berbeda ya, passion yang berbeda. Jadi sudah masanya pekerjaan itu tidak satu disiplin, tapi multidisiplin. Itu bagus sekali. Tadi Niagara juga. Maaf ya saya panggil nama, ini mantan mahasiswa saya semua sih kalau bagus sekali. Memang komitmen. Yang paling penting itu memang komitmen ya, komitmen. Kadang-kadang saya dari dulu memang termasuk dosen yang suka ngojok-ngojok mahasiswa ikut sayembara gitu ya. Mulai dari angkatan pertama sampai saya mau selesai pensiun. Tapi so far so good dan membanggakan, itu saja. Mudah-mudahan tim-tim yang lain akan maju, jangan takut, paling juga kalah gitu. Tapi yang pasti ikut saja udah satu kemenangan. Ya, terima kasih. Baik. Selamat. Iya, ya, terima kasih untuk Ibu Is ya. Ya, mungkin apakah sudah bisa ada Pak Dian ya? Saya persilahkan. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Bu Is yang saya hormati, Pak Bambang, ada satu lagi ya, banyak tadi ya saya lihat teman-teman semuanya. Ini mohon maaf kameranya off karena ini sedang di kampung halaman tercinta. Jadi suasananya seperti inilah, mendingan ditutup aja dulu. Saya ingin menambahkan informasi ya. Pertama, sebelumnya sih saya sangat mengapresiasi ini ke IALI PC Bogor, gercep begitu ya. Begitu ada pemenang sayembara, orang Bogor salah satu anggota timnya langsung diundang untuk berbagi pengalaman begitu. Saya pikir ini sesuatu yang sangat baik begitu. Melihat peluang, melihat suatu hal yang baik kemudian berusaha di-share, berusaha disebarluaskan ke anggota dan ke umum. Saya pikir semangat yang keren begitu ya, harus dipertahankan. Kedua, kepada para pemenang, tim pemenang ya, Pak Firmansyah, salam kenal Pak. Kemudian Mbak Teh Ira ya. Kemudian juga ke satu lagi siapa? Pesertanya itu Niagara ya. Nah, selamat begitu, dan ini adalah sebuah langkah baru sebenarnya, karena ini program atau kegiatan aji mumpung kalau saya bilang. Pertama, mumpung diajak kerjasama oleh SAPPK ITB begitu ya. Kedua, mumpung kondisi lagi seperti ini, jadi alasan yang kuat lah kita mengadakan event secara online begitu. Dan eventnya kemarin adalah rangkaian antara workshop
dan sayembara. Jadi satu paket ya. Workshop ini dilatar belakangi, sebenarnya target pertama kegiatan ini diadakan adalah untuk mahasiswa arsitektur ITB ya, baik itu S1 maupun S2 dan prodi lanskap di SAPPK ITB. Tapi kemudian karena ini adalah sebuah kegiatan yang baik, maka di-expand begitu. Umum pun bisa diajak untuk ikut serta. Salah satu hal yang melatar belakanginya juga adalah pemikiran bahwa seringkali kita dapatkan sebuah desain dalam konteks tapak begitu, itu kurang memperhatikan hal-hal ya kalau dalam green building poin pertama ya appropriate site development begitu. Padahal bagaimana kita mendevelop site secara appropriate itu akan memberikan dampak terhadap berbagai hal di belakang hari. Baik itu construction cost, environmental cost, juga operational cost gitu ya. Nah, sehingga kita melihat sama-sama melihat ini sebuah yang harus dipahami betul bahwa bagaimana mendevelop sebuah tapak secara appropriate itu adalah hal penting yang perlu menjadi bagian inherent dalam sebuah perancangan tapak begitu. Nah, untuk itulah sebenarnya workshop itu diadakan. Nah, sayembara ini adalah exercise dari workshop itu begitu. Nah, karena sekarang zamannya serba harus tertib administrasi begitu ya, sehingga bagi anggota IALI sendiri juga ini adalah mendapatkan HUM ya. Pemenang sayembara ada aturannya kan dari Menteri. Kalau workshop kemarin tuh sekian hari, sekian jam, HUM-nya berapa, kemudian sayembara kalau menjadi peserta berapa nilainya, kemudian menjadi pemenang berapa nilainya, yang nanti ujungnya mau diapakan nilai ini terserah masing-masing begitu ya. Kalau anggota IALI tentu akan bermanfaat ketika untuk dalam rangka PPKB, pengembangan profesi program pengembangan keprofesian berkelanjutan gitu. Jadi sebuah kegiatan yang awalnya idenya sederhana kemudian dikembangkan bisa bermanfaat ke berbagai hal begitu. Itu idenya. Jadi terima kasih ini semua yang sudah berperan ya, semua berapa. Tadinya saya pikir ketika melihat karya-karya yang masuk ada yang ini karyanya kelihatannya kurang serius nih dikerjakan gitu. Terus ada yang begitu dilihat secara kasat mata langsung tertangkap, oh ini kayaknya serius gitu. Kemudian kita coba pelajari nilai-nilai, kriteria, aspek-aspek yang di workshop kemarin disampaikan, itu ternyata kena begitu. Sehingga akhirnya kita para juri memilih 3 pemenang ini, yang kemudian itu yang lebih susah sebenarnya menentukan 3 pemenang ini karena semuanya poinnya bagus begitu ya, dan akhirnya yang kita cari lebih detail sehingga pemenang pertama ini memang akhirnya yang mendapatkan nilai paling tinggi. Dan tadinya kita hanya akan menentukan 3 pemenang, akhirnya karena pemenang atau finalis yang lain atau banyak peserta sayembara lain yang ternyata memberikan effort yang tinggi begitu ya, kita ingin mengapresiasi juga. Jadi memberikan penghargaan honorable mention ya teman-teman yang bukan juara 1, 2, 3 tapi sampai ke ranking 10 kalau tidak salah. Gitu. Jadi saya pikir kondisi pandemik begini ya, kita semua pinter-pinter menyikapi begitu ya. Mungkin ada yang merasa menjadi hambatan, tapi juga kita bisa melihatnya sebagai sebuah blessing in disguise begitu. Di mana keterbatasan ini justru menjadi peluang kita berkarya, kita berbuat lebih banyak lagi. Begitu, sekali lagi terima kasih kepada IALI Bogor, teman-teman semua ya, kepada juara 1 apa tadi namanya judulnya? Bulguera ya. Kepada Pak Firmansyah, salam kenal Pak. Nanti insya Allah kalau THU mengadakan event
ya event sejenis kita kerjasama dengan IALI, Pak. Alhamdulillah, ya sangat ini Pak, menanti. Ya, karena ini Makasih, juga di ITB sendiri ini menjadi bagian dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Iya. MBKB gitu. Jadi saya pikir ini format baru, kita sama-sama belajar ya bagi mahasiswa, kampus juga tentunya, dan kami juga di IALI juga mempunyai tantangan yang baru nih dengan kondisi-kondisi seperti ini begitu. Betul. Terima kasih sekali lagi buat semua. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dian Heri atas waktunya. Terima kasih juga atas apresiasinya untuk IALI Bogor. Ya, baik, langsung saja menuju sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Mungkin akan saya pimpin dan dari tim IALI yang ini ya, untuk langsung men-snap gambarnya. Ya, baik, apakah sudah siap semua? Oke ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih banyak. Ya, dari saya izin untuk undur diri sebagai moderator. Juga saya tidak lupa untuk mengingatkan tadi yang saya sampaikan untuk meluangkan waktu mengisi feedback untuk IALI PC Bogor ini terkait acaranya. Kemudian tidak lupa juga untuk terima kasih kepada pembicara yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga untuk Pak Dian, Bu Is, juga di sini tadi ada Pak Andri, Pak Bambang untuk waktunya bisa menghadir di acara ini. Ya, jangan lupa kunjungi Instagram IALI Bogor ya, dan IALI Nasional di @IALI_nasional dan @IALI_Bogor. Ya, mungkin dari saya pamit untuk undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.